Oke, selamat malam teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini seperti biasa kita akan mereaksi video apa saja yang dilakukan netizen di luar sana. Oke, mari kita mulai. Let's go. Oke, video pertama teman-teman dari V Drifting. Tahu bulat. Tahu bulat digoreng di mobil bina kapel dadakan. Anjing bisa gitu teman-teman ya. Ada mobil, ini kayaknya ke supermarket gitu deh. Oke. Kini ini insiden kecelakaan. Digoreng di mobil bina Di Alfamart anjing. Oke, next. Om, coba itu jalanannya diratain, jangan kayak gitu itu belang itu. Kayak gitu kok. Diratain nggak kayak gitu. Oh, rata sih, emang rata. Cuman ratanya tuh nggak kayak gitu. Aspal, Om. Pernah lihat jalanan nggak sih? Iya. Oke. Nah, ini bagus nih. Coba ditambahin garis biar kayak jalanan beneran. Nah, ini yang kayak gini nih, yang nggak pernah ngeliat jalanan tuh, itu lurus harusnya, nggak pakai sono. Alah, bodo amat lah. Om, coba Papa itu Louis, jalanannya dirat. seperti biasa dengan editing video foto-fotonya teman-teman yang unpredictable. Oke, next. Parkir yang ini juga ditendang biasa ya. Kok bisa ya kayak gitu ya? Ini kayaknya nggak ada jalannya. Parkir loh, yang ini padahal. juga ditendang biasa ya. Kayaknya dia meluncur dari sini teman-teman. Mungkin dia ini ada ceweknya lagi hilaf. Parkir di yang ini dalam. juga Next. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Astagfirullahaladzim. Kok bisa gitu? Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Astagfirullah. Pelan-pelan Pak Sopir, pick up anjing. Jalan sendiri kepalanya. Next. 27. Enggak sih, ini aduh. Tuh kan 27. Apaan meterannya? 27 love. Oke. Apa ya 27 maksudnya ya? Enggak sih, ini aduh. Tuh kan. Tuh kan mentok gak tuh? Next. Ya, ini pada Senin, tepat pukul 5:22 waktu Indonesia Barat, satelit Republik Indonesia atau Satria 1 telah diluncurkan dari landasan peluncuran milik Angkatan Antariksa Amerika Serikat atau US Space Force di Tanjung Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Satria 1 merupakan satelit baru milik Indonesia untuk mengatasi kesenjangan digital di pelosok tanah air, terutama di daerah yang belum terjangkau jaringan internet. Karena mustahil untuk menggunakan kabel fiber optik. Satria 1 akan melayani 20-30 ribu titik layanan publik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Indonesia boleh berbangga karena Satria 1 merupakan satelit terbesar di kawasan Asia dan urutan kelima terbesar di dunia. Mantap teman-teman. Peluncuran satelit Satria 1 di SpaceX ini milik Indonesia teman-teman. Dan untuk memperhatakan terkait masalah kesenjangan digital di pelosok tanah air. Emang ini sebuah prestasi teman-teman. Tapi buat kalian semua ini yang masih percaya dengan konspirasi bumi datar, mungkin tahan dulu aja. Kita lihat nanti pembuktiannya seperti apa. Kalau memang hal ini emang benar-benar ada ya bagus teman-teman, karena ya tadi kesenjangan antara yang di pelosok tanah air emang kan butuh informasi ya. Dan ini mungkin solusi dari pemerintah terkait masalah bekerja sama nih kayaknya dengan SpaceX teman-teman. Muncul ya pertama kali Satria 1, satelit Indonesia. Good job. Kalau Pak. Apa? Kok kira begal mas, sekarangnya kayak gitu. Kalapa katanya. Bukan kepala, kalapa. Next.
Ini namanya apa ya? Power steering natural kayaknya teman-teman. Anteng nih teman-teman mobilnya. Dia cuma berani ngemudiin satu tangan dan dibantu dengan perutnya. Next. Lah engkau denganku. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. Ini nasibnya gimana ya Bapak? Tinggalkanlah. Lah engkau denganku. Gitu anjir. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Oke, hati-hati Pak. Buat kalian yang kerja kayak gini, hati-hatilah ya. Kayak gini kan harus bisa diprediksi ya. Dia larinya, tumbangnya itu kemana harus bisa diprediksi teman-teman. Sosok Aldi Taher Pak di mata Sosok Aldi Taher, dia itu pintar loh. Dia itu pintar. Pintar cuma karena dia ceplos-ceplos, dia suka lucu. Dia pintar dan melucu. Siapa bilang dia bodoh? Dia pintar. Dan buktinya dari segi laki-laki pun dia hebat. Coba bayangin. Siapa istri artis dangdut itu, siapa yang duluan dikawinin? Dia duluan yang ngawinin kan? Siapa namanya? Dewi Persik anjing. Itu opini dari Bang Hotman tentang Aldi Taher. Saya juga mungkin mulai berpikiran kayak gitu teman-teman. Apa jadinya ketika nanti Aldi Taher terpilih menjadi DPR RI? Artinya kalau kita emang beneran niat sekarang, hasilnya pun kayak gini gitu. Banyak yang protes terkait masalah kinerja. Mungkin lebih menarik ketika Aldi Taher di sana dengan segala macam keanehannya. Mungkin sidangnya akan lebih variatif dengan adanya Aldi Taher. Ini mungkin terobosan baru teman-teman. Kalau kepingin melihat Indonesia lebih variatif dengan hal-hal gila. Ya emang kontroversi sih. Ada yang menilai Aldi Taher itu emang karena settingan dia berperilaku seperti itu akhirnya viral dengan segala keunikannya, dan emang ada juga yang mengira emang dia itu seperti itu. Dan hak kalian, tetap hak kalian untuk memilih yang mana yang baik dan yang mana yang tidak. Terserah kalian mau pilih atau tidak ya. Next. Alas ya boy, apa ini ya? Belum siap aku Mbak. Yuk mulai. Oh, tutorial buka kulkas dan buka pintu yang benar. Ini buat para istri. Kita saingin. Anjir. Sakit ya. Anjir, hujannya gede banget. Tidak bisa membayangkan ketika kita pakai motor teman-teman dan tanpa helm misalkan, terus hujannya segede ini, gimana rasanya? Seperti ditimpukin orang kayaknya. Gede banget anjir. Ini mah bisa benjol di kepala, blay. Next. Ini parah nih. Legend dengan legendanya teman-teman, melintasi area ini motor cross ya. Entah terabas atau emang event motor trail kayak gitu ya. Agak lain. Tanpa bersusah payah. Ini parah nih. Kenapa ya orang Indonesia itu ada aja play kelakuannya itu loh. Oke, next. Salah 1, 2, 3, 4, 5 alasan kenapa banyak orang khawatir Anda menjadi presiden, karena Anda akan menghentikan semua
rencana-rencana yang sedang dijalankan dengan komitmen-komitmen tadi yang akan rusak di tangan Anda nanti. Pertama, mereka khawatir Anda tidak Andi Noya tuh, teman-teman. Andi Noya dengan kritikan tajamnya biasa, pertanyaan yang sangat tajam dari Andi Noya. akan melanjutkan IKN, pemindahan ibu kota. Karena statement Anda menunjukkan bahwa Anda sebenarnya tidak terlalu setuju dengan itu atau bahkan sama sekali tidak setuju. Ketakutan ini mendasar atau tidak? Saya sudah tadi tunjukkan di Jakarta ya, bagaimana kita menghargai aturan hukum dan memberikan kepastian. Dan saya konsisten soal ini. Aturan main nasional sampai domestik sampai daerah, jaga konsistensi itu supaya memberikan pesan bahwa semua yang disebut regulasi itu dihormati. Itu kira-kira. Lalu terkait dengan ini, kadang-kadang saya ini bertanya, Bang Andi, kenapa ya selalu ditanya soal IKN itu diteruskan apa tidak? Kok tidak tanya apakah bansos diteruskan apa tidak? Kok tidak tanya apakah program subsidi untuk petani diteruskan apa tidak? Apa sesungguhnya ada masalah di sini sehingga harus diperlukan kekuatan politik untuk terlaksana? Dan sesuatu yang baik itu kan tidak perlu kekuatan politik, ya semuanya pasti akan jalan, Bang. Jadi kalau itu dipertanyakan, Anda menganggap bahwa proyek IKN ini... Maksud saya pertanyaannya saja. Tidak. Barangkali alam bawah sadar jurnalis itu merasa ini kelihatannya perlu otot politik, Pak, untuk terlaksana gitu. Bukan jurnalis, statement itu datang dari politisi, datang dari pemerintah yang ada sekarang, datang dari Pak Jokowi. Jurnalis hanya menjadi medium. Jadi sebenarnya kekhawatiran ini datang dari Pak Jokowi. Sebuah program kalau itu baik ya Bang, ya otomatis akan jalan dengan sendirinya lah. Siapa yang mau menghentikan program baik, Bang? Tanya serana rakyat yang protes. Semua program yang baik itu kok dihentikan rakyat yang protes, Bang. Baik, langsung aja kalau gitu saya tanya. Kalau Anda jadi presiden, Anda akan lanjutkan atau tidak IKN ini? Dan jawaban saya selalu saya sampaikan bahwa ini adalah undang-undang. Sudah diputuskan undang-undang. Dan undang-undang itu harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Siapapun yang terpilih menjadi penyelenggara negara. Nah, saya di dalam nanti mengalokasikan anggaran, kalau misalnya petugas nih, pemerintah siapapun mengalokasikan anggaran dan lain-lain, itu harus mengambil keputusan-keputusan, bukan? Nah, saya sering sampaikan, kalau saya mengambil keputusan, ada 4 dasar yang dipakai. 1, prinsip kesetaraan keadilan. Ini nomor 1. 2, kepentingan umum. 3, common sense, ilmu, data. 4, undang-undang, regulasi. 4 itu. Jadi, dalam banyak kebijakan-kebijakan apapun, bukan hanya kebijakan di masa lalu, tapi kebijakan baru yang mau dibuat, itu kira-kira harus memenuhi 4 kriteria ini. Itu yang dilakukan. Jadi saya sampaikan bahwa program-program, kegiatan-kegiatan yang memberikan rasa keadilan, yang memberikan manfaat publik, sejalan dengan data, fakta, kemudian ilmu pengetahuan sesuai regulasi harus jalan dong. Salah 1, 2, 3, 4, 5 alas. Mulai dengan kampanye tipis-tipis, artinya semua para cawapres itu memberikan statement dan juga pemikirannya. Ini menurut saya ya nggak apa-apa sih, karena semakin cepat artinya masyarakat bisa menilai dengan semakin cepat pula sebelum nanti benar-benar adanya pemilihan umum. Artinya di sini kita harus pintar-pintar gimana dan apa ide-ide yang dibawa atau gagasan yang dibawa oleh para cawapres ini, teman-teman, agar ya kedepannya tetap harus itu Indonesia lebih baik kedepannya. Next. Lulus, ngelamar kerja, terus kerja, ngumpulin duit, nabung buat nikah, beli rumah dah. Ya elah, sukses, yakin buat gua. Anjir.
Nyari kerja susah banget. Gimana mau nikah ini? Sama mau nabung. Ya elah, jadi pelangap-pelongo. Ayo ngepush. Gas. Lulus. Tuh buat kalian yang emang lagi fokus teman-teman, fokus push rank ini terutama ya. Artinya ya mungkin itu passion kalian. Dan buat kalian yang mungkin ngerasa hal yang sama kayak Mas ini, artinya ya jangan patah semangat teman-teman, karena masih ada banyak jalan teman-teman. Ya emang kerjaan sekarang itu emang susah, tapi ya selama kita mencoba itu pasti ada teman-teman. Intinya skill kita harus ditingkatkan agar lebih bisa diterima di kalangan umum teman-teman. Oke, next. Gue suka berpikir mobil apa yang cocok buat gue. Nah, Sedan atau SUV itu dulu deh. bentar. Gini, orang tuh kalau mau beli mobil, biasanya gue saranin pertama dulu nih. Lu mau pakai mobil utama lu atau mobil kedua, ketiga, keempat. Kalau mobil 2, 3, 4, lu bisa yang aneh-aneh gampang. Ini ngomongnya kayak bini gue nih. Bini gue ngomongnya persis kayak ini nih. Iya, ada mobil 1, 2, 3, 4. Kalau yang utama, iya lanjut. Mobil pertama, mobil satu-satunya, itu harus yang all-rounder. Artinya lu beli mobil itu untuk mempermudah kehidupan lu. Iya sama nih, bini gue ngomong kayak Jangan gini. lu bikin jadi Jangan repot lu bini gara-gara gue. mobil. Bini gue ngomong persis kayak gini. Terus Oke. iya, persis bro. Ini gue gak main-main. Lanjut. Oke. Gue dengerin deh. Nah, terus lu lihat keseharian lu tuh ngapain? Iya, aktivitasnya kan. Iya, lu bawa barang banyak kah? Oke. Iya kan? Iya. Lu suka keluar kota kah? Iya. Lu suka lewat jalan yang jelek kah? Itu menentukan mobil apa yang akan lu pilih nanti. Gue suka berpikir mobil apa yang cocok. Tips dari Ridwan Hanif teman-teman, buat tips beli mobil pertama ini buat kalian yang biasanya bingung mobil apa antara budget dan keinginan. Artinya sesuaikan dengan kebutuhan kalian dulu. Kalau main aman ya SUV teman-teman, buat bisa segala medan di kota bisa, di jalan desa bisa, buat barang banyak bisa. SUV daripada sedan ya. Saran saya juga buat kalian yang pertama membeli mobil, saran saya ya SUV, cari amannya aja teman-teman. Itu biar nggak salah pilih lah intinya. Karena ya mungkin mobil pertama first impression, artinya sesuaikan dengan kebutuhan kalian dulu. Kalian pengennya kayak gimana? Kalau misalkan udah ada rezeki lagi, silahkan. Pengen ada mobil hobi, pengen ini, terserah lah kalian. Mau ngapain juga terserah. Oke, next. Rahasia tidak tertulis di dunia kerja bagian kedua. Jangan sok ingin merubah sistem. Sebagai anak baru, ketika lu ngeliat ada sesuatu yang janggal di kantor atau di perusahaan, pasti rasanya gatel gitu. Pengen merubah atau at least pengen memperbaikinya lah. Apalagi kamu orang yang Si pencerah buat kalian yang suka berandai-andai untuk merubah sistem yang sudah ada, dan kalian itu masih anak baru nih, dinasihatin nih teman-teman sama Zoe. cukup expert di bidang tersebut. Cari tahu salahnya di mana, buat skema perbaikan, lalu ajukan proposal ataupun report ke atasan. Pak, kayaknya ini kurang tepat deh. Gimana kalau begini? Diterima? Mungkin. Terlaksana? Belum tentu. Karena gini, sulit menerima ketika pakem yang sudah dijalankan bertahun-tahun yang menurut mereka benar, kemudian tiba-tiba dianggap salah sama anak baru. Kalau atasannya terbuka, ya oke-oke aja. Ya, mungkin kita akan evaluasi setelah ini. Tapi masalahnya nggak semua atasan punya pemikiran demikian. Ego atasan emang nggak lain sedikit. Merasa diremehkan, meskipun yang dikoreksi ada benarnya juga. Kadang sesama rekan kerja yang udah lama kerja di sana belum tentu punya pikiran yang terbuka juga. Makanya kalau sudah mengangkar kuat, pilihannya cuma dua. Lu yang cari tempat baru atau mereka yang harus diganti semuanya. Oke, itu bagus sih. Tapi pilihan saya agak berbeda ini teman-teman. Ketika kalian berada di tempat atau organisasi apapun, ketika emang ngerasa ada yang salah, silahkan omongkan. Kalau menurut saya, omongkan, bilangkan sampai mentoknya itu di mana. Ketika emang dirasa kalian sudah mentok dan tidak ada hasil, ya sudah, tinggalkan saja teman-teman. Artinya kalian itu harus berdampak di segala hal ya teman-teman.
bukan hanya followers, pengikut saja. Apalagi ketika kita kerja, hati kita nggak nyaman dengan situasi atau sistem yang ada. Itu menurut saya berat. Artinya ya kalian hanya menjadi followers itu kurang baik teman-teman. Artinya kalian harus bisa berdampak kepada semuanya, tentunya kepada hal yang positif. Jika itu emang bisa diterima, tapi tetap sebuah kritikan harus berdasar landasan yang jelas agar bisa diterima oleh yang di dalam sistem tersebut. Itu poinnya sih kalau menurut saya. Nggak harus menjadi followers teman-teman. Oh, jagung bang? Ya. Berapa nih? 2001. Oh, suruh ambil satu. Ini bang. Balik aku ya. Iya. 1, 2, 3, 4. Bang Oksia. Oh, jagung bang? Ya. Berapa nih? 2001. Oh, suruh ambil satu. Dia beli jagung 2.000. Uangnya 50 teman-teman. Balik aku ya. Iya. 1, 2, 20, 30, 3, 4. 4. Bang Oksia. Ya bangnya brengsek juga teman-teman. Tapi buat adiknya ya rezeki, masih ada yang lain deh kalau emang ini nyata. Kayaknya ini konten doang sih teman-teman. Next. Jadi memang setuju banget nih, yang pertama income, mau gimana pun income harus diperbesar. Kenapa? Karena tanpa kita nggak ngapa-ngapain aja kita tambah tua, kebutuhan tuh makin mahal. Yes. Itu udah pasti. Jadi income udah pasti harus tambah banyak atau tambah besar rumusnya. Yang kedua, ya masuk yang tadi, pengelolaan yang tadi kita udah bahas. Iya. Sisi-sisihin, bangun pondasi segala macam. Baru yang ketiga, yang tadi tuh yang gue bilang kalau gue tadi kan 50% ke sini. Buat apa sih? Nah, ini buat yang ketiga, investasi. Jadi income-nya udah dapet. Yang kedua defense. Nah, sekarang waktunya kita yang ketiga offense. Oh. Gitu, investasi. Jadi ketika di waktu-waktu yang kita kan kerja tuh terbatas waktu. Iya. Kenapa kita butuh investasi? Logikanya gini. Kita kerja itu tukerin waktu kita sama uang. Iya. Waktu diambil, punya uang dong. Iya. Masa udah waktu diambil nggak punya uang? Nah itu kan yang itu yang harus diperbaiki. Itu mah pacar toksik kamu. Nah, ngambil waktu kamu doang. Iya kan? Nah, Ruwet pakai D, ruwet. Sekarang uangnya udah ada, baru kita belajar investasikan pelan-pelan, dapat uang, ngebangun passive income di level 3 tadi. Sedap. Kayak gitu pelan-pelan. Tapi ketika misalnya ditanya, nanti kalau mau punya side hustle gimana? Ini punya yang ketiga tadi nih, punya tabungan saving investasi ini akan membantu kita untuk yang pertama juga. Iya. Karena kalau kita invest dapat return, penghasilan kita pasifnya nambah. Jadi Oke, ini tadi 3 hal utama teman-teman buat kalian itu tambah kaya, yang pengen mengejar duniawi, buat kalian yang mungkin baru bekerja dan mempunyai goals-goals yang pengen dicapai. Ini tadi dari Theo Derek teman-teman, terkait masalah hal utama ya. Yang penting sih buat kita, poinnya sih yang saya dapat tadi, yang paling penting ketika kita pengen menambah kekayaan kita ya harus memperbanyak sumber income kita dulu teman-teman. Baru kita bisa bicara lebih terkait masalah investasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini ada bermanfaat. Buat kalian yang ngerasa ini bermanfaat, silahkan diambil. Ketika yang nggak ada manfaatnya, silahkan dibuang saja. Buat kalian semua, tetap stay focus and relax. See ya!